Yang saya sebut harus tebal kaki, tebal muka, tebal kepala, tebal harus berisi juga kantongnya karena kalau Paling tidak kita penting ya itu yang paling penting. tebal kantongnya Kak. Tapi tidak sebetebal yang lain-lain. Oke. Paling tidak kita bisa memfasilitasi aktivitas kita dan bertemu dengan konstituen kita di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi bersama saya Olga di Bukan Baku Tende. Dan di sini saya ditemani oleh seorang aktivis dan juga anggota dewan yang begitu populer di Kabupaten Parigi Mutong. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Im. Halo Kakak Im. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi Kakak Im ini adalah sapaan sehari-hari atau sapaan sayang dari teman-teman ya Kak? Nama hari-hari, nama kecil. Nama kecil, oke. Sebenarnya jadi Kakak Im atau Kakak Ibrahim Hafid ini adalah seorang anggota dewan dari suku Lauje. Betul. Betul kan? Oke, Kakak mungkin langsung saja ini Kak, biar maksudnya kita tahu apa sih rahasia suksesnya seorang Kakak Im dari suku Lauje menjadi seorang anggota dewan. Iya, saya kira ini berangkat dari nawaitu kita bersama bahwa saya adalah dilahirkan dan dibesarkan dari satu suku yang kalau dilihat dalam kelas sosialnya adalah kelas sosial yang mungkin tidak begitu dikenal di mana-mana, tetapi inilah salah satu spirit bagi saya menjadikan sebuah perjuangan saya bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berjuang dan mengenalkan pada publik, mengenalkan pada dunia bahwa ada yang namanya putra Lauje juga bisa berkarya di mana saja. Saya kira itu spirit awalnya sehingga saya ada di saat ini, di level saat ini. Oke, emang Kak dari kapan sih punya cita-cita jadi anggota dewan atau sebelumnya punya cita-cita lain selain jadi anggota dewan nih Kak? Sebenarnya dulu belum ada punya cita-cita menjadi anggota dewan. Bahkan dulu sejak kecil saya punya cita-cita ingin sekolah ke Kairo untuk sekolah mendalami sekolah pendidikan agama. Tetapi lambat laun ketika masuk Kota Palu saya telah tamat sekolah menengah atas SMA, lalu masuk di Kota Palu sekitar tahun 90-an 91 dan akhirnya kuliah di Unisa, Universitas Al-Khairat. Oh Kakak alumni Unisa nih Kak? Iya, di Unisa di Fakultas Perikanan. Nah, saya di situ. Nah, akhirnya buyar soal cita-cita ke Kairo, tetapi akhirnya masuk di Universitas Al-Khairat di Unisa Palu. Nah, menurut saya ini mungkin semua area pendidikan saya kira sama saja dan tergantung kita bagaimana bisa mendalaminya dan mengembangkannya baik di kampus maupun di luar kampus. Oke, berarti niatan awal nih Kak, niatan awal bisa jadi sampai sekarang ini itu gimana tuh Kak jadi anggota dewan? Iya. Perjalanannya gimana? Ini panjang perjalanannya. Perjalanannya ini karena di kampus dan saya terlibat di berbagai organisasi baik di intra kampus maupun di ekstra kampus. Ya, di aktivis mahasiswa maupun di aktivis ekstra kampus di LSM. Oh jadi Kakak aktif di ini ya, di organisasi pada saat itu? Ya, hingga pada masa bagaimana misalnya kemarin aksi-aksi reformasi, era reformasi saya juga salah satu orang juga terlibat lah di dalam aksi-aksi itu. Dan pasca 98 lalu ada evaluasi para gerakan mahasiswa dan gerakan para aktivis. Ini mulai berpikir tidak boleh lagi kita hanya berada di wilayah ekstra parlementer, tetapi kita harus masuk pada wilayah kekuasaan dan di wilayah sistem. Nah, karena kita yakin bahwa tidak akan bisa mengambil
terlibat dalam pengambilan keputusan kalau kita hanya ada di ekstraparlemen. Iya, Oleh karena emang itu harus masuk di sistem dalam tadi itu sistem. ya, Kak. Ya, maka masuklah di partai politik. Oke. Partai politik. Ya. Nasdem pilihannya, Kak. Nasdem. Langsung Sebelum Nasdem. Nasdem juga kemarin ada juga sempet. ada sempat juga terlibat membentuk Di parpol lain ya, Kak? Parpol lain, parpol yang dibangun oleh para aktivis itu juga tidak bisa ikut kontestasi dalam pileg karena tidak lolos di persyaratannya. Dan tiba saatnya Nasdem memberi mandat kepada ada salah satu kawan kita membentuk Nasdem di Sulawesi Tengah, maka saya terlibatlah dalam pembentukan awal Partai Nasdem ini di Sulawesi Tengah. Dan akhirnya sekarang menjadi anggota dewan dari Partai Nasdem. Wow. Oke. Mudah-mudahan Olga juga melakukan itu. Wow, ini yang harus diaminin guys, karena ini adalah doa dari seorang Kakak Im gitu. Oke, Kakak Im, ini kan punya dapil 500 km, panjang banget Kak. Ya. Apa Kakak nggak capek ngurusin dapil sepanjang itu Kakak? Apa nggak mumet? Ini juga suatu aktivitas yang memang harus dijalani. Kalau kita berhitung dari energi yang kita keluarkan, ini pastilah kita sebagai manusia pasti capek. Tetapi ketika kita bicara soal bagaimana kita terlibat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, ini rasa capek itu harus hilang. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Daerah yang begitu panjang, kurang lebih 500 km panjangnya, dengan jumlah penduduk yang begitu besar, karakteristik geografisnya juga sangat beragam, mulai dari garis pesisir pantai, daratan dan pegunungan, bahkan banyak masyarakat kita di wilayah sekitar kurang lebih 12 desa bahkan lebih. Daerah kita ada daerah yang terpencil. Nah, ini juga harus disambangi semuanya karena agar berkeadilan. Nah, oleh karena itu saya harus menyiapkan energi dan yang saya sebut harus tebal kaki, tebal muka, tebal kepala, tebal harus berisi juga kantongnya karena paling kalau tidak penting, ya itu yang paling penting. Tebal kantongnya Kak. Tapi tidak sebetebal yang lain-lain. Okay. Paling tidak kita bisa memfasilitasi aktivitas kita dan bertemu dengan konstituen kita di lapangan. Intinya adalah bagaimana membangun silaturahim dengan masyarakat kita dan konstituen agar terbangun komunikasi dan chemistry kita dengan masyarakat dan akhirnya kita bisa memperoleh trust dari mereka, kepercayaan mereka terhadap kita bahwa kita adalah wakil mereka. Benar Kakak. You trust me, I trust you. Oke. Oke Kak. Terus yang paling berasa, tantangan yang paling berasa ketika Kakak jadi anggota dewan tuh apa sih Kak di dapil yang 500 km? Iya, saya yang paling rasa ketika saya belum bisa semuanya memfasilitasi kebutuhan rakyat karena kita punya kapasitas yang masih terbatas. Tetapi apapun dia, seberapa besar resources yang tersedia pada kita dan seberapa besar peluang yang ada pada kita manfaatkan untuk membangun daerah dan membantu masyarakat kita. Walaupun mungkin saja masih banyak yang belum tersentuh dengan upaya-upaya kita. Tapi secara umum yakin saja bahwa kita sudah coba membangunnya. Misalnya mendorong sebuah kebijakan anggaran, mendorong sebuah kebijakan publik yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Berarti emang sebisa mungkin Kakak ini tuh mengawal kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat tadi itu. Yeah. Oh sangat mulia Kakak Imnya. Terus Kakak Im, ini yang terakhir nih Kak yang benar-benar pengen saya dengar dari Kakak Im. Harapan Kakak Im ke depan menjadi anggota dewan ini ke depan seperti apa Kakak? Harapannya untuk? Iya, harapan saya ingin melihat di masa depan adalah ada generasi penerus kita ke depannya dan merasakan sebenarnya kira-kira apa yang kita sudah lakukan saat ini, ataupun misalnya saya menginginkan adalah daerah Parigi Motong, daerah yang saat ini
sumber daya alamnya yang cukup banyak, tetapi angka kemiskinannya masih tinggi. Masih tinggi. Penganggurannya masih tinggi, Sumber kemudian daya manusianya ya Kang juga masih agak banyak yang rendah. angka putus sekolah juga masih cukup banyak. Nah, saya menginginkan sebagai kedepannya adalah ini ada sebuah perubahan yang besar di wilayah Parigi Motong, dan apapun upayanya saya selalu punya itikat untuk menuju ke arah sana. Bagaimana perbaikan-perbaikan di wilayah Parigi Motong ini lebih ke arah yang lebih baik. Amin. Berarti di 2024 harus maju lagi dong Kak. Insya Allah. Harus Kakak biar bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah tadi buat kepentingan masyarakat banyak. Betul. Karena udah terbukti nih sekarang udah duduk jadi anggota dewan di periode kedua. Iya, di periode kedua Periode loh. kedua Nah, sekarang. udah periode kedua. Jadi kepercayaan masyarakat kepada Kakak tuh benar-benar kuat ya Kak. Iya. Alhamdulillah. Oke Kakak Im, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah jauh-jauh ini Kakak dari Parigi mungkin. Sudah jauh-jauh dari Parigi singgah di kanal restorasi. Terima Ya. kasih banyak ya Kakak Im. Baik. Oke. Jadi sebelum kita pamit undur diri ini Kakak Im, saya mau mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Kakak Im sudah like, comment, and subscribe ini Kak? Sudah aman Kakak ya. Oke. Baik Kakak-kakak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.